Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Jody Cahyowibowo, pemandu Tridas Bono. Pendidikan merupakan sebuah senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Education is a weapon to change the world. Filosofi pendidikan merubah gelap menjadi terang. Pendidikan merupakan sebuah lentera di gelapnya malam. Pendidikan seperti mata air di padang yang gersang, buat kita mendapatkan sebuah energi, sebuah visualisasi, komitmen, integritas di masa akan datang. Kita tahu ketika Jepang dibom atom oleh tentara sekutu, bukan seberapa banyak dokter, tentara yang masih hidup yang dicari, akan tetapi seberapa banyak guru yang masih hidup. Intinya, bangsa Jepang ingin membangun peradaban baru dimulai dari dunia pendidikan. Pandemi telah membuat kita banyak belajar, Sobat Gereja. Pandemi mengajarkan kita banyak hal, memaksa kita untuk berpikir inovatif, kreatif, dan solutif. Karakter, kejujuran merupakan hal yang paling mendasar. Sobat Gereja, hari ini kita tidak bicara tentang COVID-19. Sejenak kita lupakan kematian, duka, dan sebagainya. Hari ini mari kita bicara tentang makna sebuah perjuangan dan masa depan bangsa. Sobat Gereja, tema hari ini luar biasa. Tema hari ini kita angkat seputar dunia pendidikan yang berjudul dan bertemakan berkarakter dan penuh prestasi dari SMP PGRI 1 Kediri. Telah hadir di tengah-tengah kita Bu Suharli Ningsih, SPD MPD, selaku Kepala SMP PGRI 1 Kediri. Langsung saja kita sapa beliau. Selamat pagi, Pak. Pagi, sehat selalu? Alhamdulillah, sehat selalu. Tetap semangat, tetap semangat. Mengabdikan diri di dunia pendidikan demi anak bangsa. Baiklah Sobat Gereja, kurang lebih 1 jam ke depan kita akan banyak berbicara tentang sekolah yang luar biasa. SMP PGRI 1 Kediri merupakan sebuah lembaga yang telah memberikan banyak kontribusi di dunia pendidikan. Sobat Gereja, telah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah Kepala SMP PGRI 1 Kediri, Bu Suharli Ningsih, SPD MPD. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, dokter. Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah, baik. Di era pandemi selalu semangat untuk mendidik anak bangsa. Amin, selalu semangat. Baiklah, Bu Har, hari ini kita bisa melakukan obrolan yang luar biasa yang berhubungan dengan semua hal tentang SMP PGRI 1 Kediri. Dan kami Tridas Bono memang menginginkan sebuah aktualisasi yang bisa kami kembangkan, yang bisa kami tunjukkan ke masyarakat. Apa sih dan bagaimana sih SMP PGRI 1 Kediri? Tentunya sebelum itu mohon Tuhan memberikan sedikit perkenalan, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Iya, terima kasih, Pak. Sangat berterima kasih kami mendapatkan kesempatan untuk acara talkshow seperti ini. Untuk perkenalan kami, saya nama Suharli Ningsih. Tempat tinggal saya itu di Tinalan, Asli Kediri, ya? Barat. Asli Kediri tapi kabupaten, Pak, saya. Oh, asli Kediri. Bukan. Iya. Ya. Di Tinalan, Gang 2 Barat, nomor 22. Saya bertugas di Kediri itu mutasi dulunya, Pak. Iya, dari SMP Nasional Lamongan. Ya, tahun 1984 sudah bertugas di SMP Nasional Lamongan. Selama 5 tahun Pak di sana, baru ya merantau ya ini karena tugas. Tahun
1990 itu kami mutasi ke Kediri, ditempatkan juga untuk mengabdi ke sekolah swasta di SMP PGRI 2 di Santren. Oh iya. Setelah itu saya di sana sampai 2011. Ya, 2011 saya dimutasi di SMP PGRI 1 ini sampai sekarang. Nah, ini amanah yang harus saya jalani dan ya mudah-mudahan kami bisa melaksanakan tugas dengan baik untuk SMP PGRI 1. Terima kasih atas perkenalannya, Pak, dan luar biasa. Sobat Brida, berikutnya kami akan coba menanyakan karena sebuah lembaga tentunya punya sebuah visi sebagai kerangka dasar, sebagai kesepakatan untuk menuju di masa akan datang. Dan sekolah ini mau dibawa kemana? Tentunya sekolah harus memiliki visi ke depan, dimulai dari future plan, career, dan aktualisasi dan visualisasi terhadap sebuah kebutuhan untuk masa datang. Mohon Buhar memberikan visi sekolah Buhar yang luar biasa, karena kami juga mendapatkan sebuah kabar atau dari masyarakat bahwa SMP PGRI 1 itu memang menekankan pada karakter dan kedisiplinan, dan tentunya masih banyak ekstrakurikuler dan program-program luar biasa, dan nanti kita akan bahas lebih dalam, lebih detail, kita kulik. Tetapi mohon Buhar bisa memberikan konstruksi berpikir dasar perjuangan PGRI 1 yang tertuang dalam sebuah visi dan mungkin misi yang besar untuk depannya. Monggo Buhar. Terima kasih. Untuk visi SMP PGRI 1 itu berprestasi, berwawasan lingkungan, berkarakter yang berdasarkan impact. Nah, itu visi kami di SMP PGRI 1, yang mana dengan dasar visi itu kami memang mengutamakan karakter terlebih dahulu, yang mana dasar menurut kami dasarnya anak-anak untuk berprestasi, untuk lebih berkembang sesuai dengan potensinya dia, itu saya membekali karakter dulu. Karakter yang baik inilah yang menjadi dasar untuk anak-anak bisa berprestasi. Kalau kami tadi Pak Jody menyampaikan bahwa saya dapat kabar kalau masyarakat menilai PGRI 1 itu ketat ya Pak, disiplinnya. Memang seperti itu. Kami pun juga kadang ya memang menekankan anak-anak memang agak keras lah, tapi di bidang karakter terlebih dahulu. Jadi mulai dari hal yang sepele saja, dari pemakaian atribut sekolah, mulai dari kaos kaki, yang lainnya itu memang betul-betul kami dari awal itu. Karena sepele memangnya kadang mengatakan pakai kaos kaki saja diperiksa gitu ya. Tapi hal itu betul-betul sangat mempengaruhi anak, sehingga dari awal itu saja kadang Bu kok kaos kaki saja diperiksa gitu itu. Nah, sekarang manfaatnya apa dari segi ini hemat. Kalau kamu seadanya saja terus dilipat-lipat itu cepat rusak. Orang tua juga cepat belikan lagi, mengeluarkan biaya lagi. Nah, dari segi karakter kamu juga disiplinnya itu ada di situ. Saya gitu. Dari hal sepele itu saja saya merasakan luar biasa dampaknya. Itu. Terus untuk yang lebih kelihatan agak ketat itu dari jam mulai masuk sekolah itu 6:30 anak-anak harus sudah di sekolah ya, karena nanti jam 6:30 kami sudah tutup gerbang gitu. Jadi untuk anak yang terlambat otomatis itu karena kami nyatin seperti itu ada jeda sebentar untuk menata diri. Jadi bisa istirahat sebentar sehingga tidak ngos-ngosan lari-lari masuk kelas ikut pelajaran gitu.
1/4 anak-anak sudah siap masuk kelas. Ini juga kita pantau betul. Anak mau masuk kelas itu berbaris di kelas depan kelasnya masing-masing, yang mana kami tetap anak-anak membiasakan diri membaca teks Pancasila. Ya, untuk menumbuhkan rasa nasionalismenya. Itu masuk kelas, setelah masuk kelas menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza itu sudah terbiasa. Karena 3 stanza itu seperti doa. Betul. Jadi lebih, di situ lebih ada tertanam. Betul. Iya. Dan setelah itu berdoa untuk mengawali kegiatan pembelajaran. Ya. Dalam doa di situ kami juga tidak lupa doa yang utama, tidak pernah kita tinggalkan, itu doa orang tua. Ya, itu, dan membaca surat-surat pendek itu pasti ada. Dan jeda waktu mulai dari jam 7 kurang 1/4 sampai jam 7 dan itu betul-betul sangat bermanfaat untuk keluarga. Sehingga jam 7 persis sedang mulai pelajaran. Ya. Dengan segala hal yang sudah disiapkan untuk membuat anak lebih siap, semangat dan sebagainya. Betul. Itu betul-betul saya juga merasakan karena ada perubahan untuk anak-anak. Alhamdulillah. Luar biasa. Luar siapa? Iya, itu, dan kami tidak hanya itu Pak. Ini pulangnya juga tidak langsung pulang enggak. Kami masih ada pembiasaan itu menyanyikan lagu kebangsaan ya, nasional yang untuk siangnya itu mau pulang sama PPK itu pasti, dan doa. Dan alhamdulillah kami bisa membina anak-anak juga yang menerima anak mutasi Pak. Iya, anak mutasi dari luar daerah itu banyak yang mutasi. Betul itu. Tapi alhamdulillah dengan ketekunan, kesabaran Bapak Ibu guru yang kami memang menghendaki, mari kita kuncinya satu, mendampingi anak-anak, membimbing, mengajar. Bapak ini harus dengan hati, itu sudah menjadi pegangan kita semua untuk Bapak Ibu guru yang ada di SMP PGRI 1. Alhamdulillah anak-anak mutasi yang bermasalah itu berhasil dan bisa masuk ke sekolah berikutnya di negeri juga. Luar biasa. Ya, itu alhamdulillah. Oke, Sobat Muda, itulah sekilas informasi fakta yang ada di SMP PGRI 1 Kediri yang memang yang beredar di masyarakat ternyata memang benar, dan ini bukan bualan atau bukan hal yang tidak benar, karena memang saya sendiri mendapatkan info dari tetangga dan banyak sekali yang bersekolah di SMP PGRI 1 dan rata-rata mereka sangat puas ada pelayanan. Baiklah Sobat Gerida, memang karakter itu sangat dibutuhkan untuk menimbulkan sebuah skemata, sebuah hal yang luar biasa dan sederhana tetapi punya makna. Iya. Kalau pintar tanpa karakter ya tidak ada manfaatnya. Ya. Jadi di era sekarang, apalagi bukan kita menyambut ke era pandemi, tentunya karakter ini sebagai modal yang kuat untuk siswa SMP PGRI 1 Kediri untuk bisa diarahkan walaupun jarak jauh. Karena apa? Ada suatu kebiasaan yang sudah tertanam. Iya. Terus pertanyaan saya, bagaimana dengan siswa baru yang notabene itu mungkin mereka juga mungkin terhambat untuk masuk ke sekolah karena aturan, karena pandemi memang belum sepenuhnya selesai. Bagaimana buat untuk menanamkan karakter melalui jarak jauh dan kondisi sekolah seperti itu? Contoh, memperkenalkan ekstra, memperkenalkan program sekolah, pembelajaran daring, PJJ, BA, BDR, dan di satu sisi Buhar harus fokus kepada karakter anak-anak yang mungkin sepenuhnya belum tergambarkan, belum teraktualisasikan karena memang belum ada kesempatan
secara penuh dan bebas untuk masuk ke sekolah. Bagaimana Bu? Ini, nah ini Pak. Jadi memang hambatan kita ya ini kita alami seluruhnya dalam kondisi sekarang ini, yaitu adanya pandemi COVID-19 ini. Memang betul-betul sangat prihatin dan kami pun juga merasakan agak kesulitan juga untuk berhubungan dengan siswa baru. Ada hambatan. Namun kami juga sesuai dengan anjuran ataupun peraturan yang sudah tersirat ini, maka kami juga tetap harus mengikuti protokol kesehatan, mematuhi itu. Namun kami mengadakan komunikasi dengan siswa ini memang harus berjalan itu melalui dari kombinasi Pak, daring dengan luring. Ya. Untuk daring ini memfasilitasi anak-anak yang memang memiliki fasilitas yang bisa digunakan untuk daring. Sedangkan siswa kami itu beraneka ragam, ya, menengah ke bawah, ya. Ini bagi yang tidak memiliki kenikmatannya seperti itu. Iya, fasilitas untuk daring itu kami kombinasikan dengan luring. Nah, luring ini nanti anak-anak yang luring itu kami menyediakan bahan ajar ataupun tugas-tugas itu diambil di sekolah. Yang mengambil siapa? Anak atau siswa didampingi, harus didampingi orang tua. Dan kami memberi waktu jeda waktu antara yang satu dengan kelas 1 dengan yang terjeda waktunya supaya tidak terjadi kerumunan. Waktu pengambilan bahan ajar itulah kesempatan kita meskipun hanya sebentar. Betul. Nah, kan tidak boleh ada pertemuan terlalu lama, hanya sebentar. Ini dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan. Baik itu informasi sekolah maupun tentang materi pelajaran dari Bapak Ibu guru mater itu. Jadi ada digunakan kesempatan seperti itu. Ada dialog, mungkin bisa sharing dengan keterbatasan waktu. Luar biasa. Seperti itu. Sedangkan yang daring itu kita bisa menggunakan WA group. Nah, itu bisa komunikasi. Kadang juga Zoom. Dan Google Classroom. Namun yang Zoom dan Google Classroom itu masih ada hambatan karena anak-anak itu tidak terpenuhi seluruhnya. Misalkan terhambat di jaringan internetnya itu, sehingga yang Zoom itu masih dilakukan bertahap. 1 bulan itu kita lakukan sekali 2 kali gitu ya. Wajar ya. Nah, kalau mungkin untuk pengeterapan ini peningkatan karakter tadi Pak, kami yang daring komunikasi lewat grup kita tekankan di rumah harus seperti ini, dan kami menghubungi orang tua juga, yang mana kami perlu pendampingan orang tua. Kami kalau pihak sekolah kalau tidak dibantu orang tua, apalagi sekarang nggak pernah tatap muka, lebih banyak waktunya di rumah, ini kami betul-betul minta kesadaran dan bantuan dari orang tua ya. Namun tidak untuk kemungkinan ini orang tua kalau ada kesulitan kami mempersilahkan untuk komunikasi ke sekolah seperti itu. Luar biasa ya. Sobat Gerida, itulah jawaban atau informasi yang diberikan oleh Ibu Suharingse selaku Kepala SMP PGS 1 Kediri, sekolah yang mungkin bisa dikatakan menitik beratkan pada sebuah karakter, prestasi, dan integritas. Sobat Gerida,
berikutnya akan saya coba mengulik lagi. Banyak hal yang akan saya tanyakan, tetapi kita akan rehat sebentar setelah pariwara, dan jangan kemana-mana, tetap di channel resmi Garuda Media. Masih bersama dengan Bu Har selaku Kepala SMP PGRI 1 Kediri. Sobat Gerida, kembali dengan saya Judi Cahyogo dalam program yang sangat luar biasa yang telah memberikan banyak inspirasi buat kita semuanya. Seperti apa yang dikatakan oleh Bu Har selaku Kepala SMP PGRI 1 Kediri, bahwa di SMP PGRI 1 Kediri itu seperti taman bunga. Jadi membangun peradaban sekolah itu seperti membangun taman bunga. Ada warna merah, ada hijau, ada kuning, ada putih, bahkan hitam. Tetapi perbedaan itu bukan untuk disatukan, tetapi menjadikan sebuah kekuatan dan keindahan. Bukankah kalau kita berbeda, itulah Indonesia. Bineka Tunggal Ika. Tetapi kita punya satu tujuan untuk mencapai mimpi, menjemput impian bersama. Memang buat kita dari arah yang berbeda. Dari sana, dari sini, dari pojok, dari kiri, tetapi kita punya tujuan yang sama untuk menjemput mimpi dan mengantarkan anak didik kita ke gerbang masa depan. Baiklah, kita sambung lagi obrolan kita hari ini. Lebih seru lagi. Ini hal yang paling krusial karena keberadaan sebuah organisasi itu merupakan hal yang sangat penting, bahkan menjadi pilar perkembangan sebuah sekolah. Tentunya SMP PGRI 1 Kediri juga punya banyak organisasi atau kegiatan siswa, karena organisasi merupakan sebuah skemata. Kita harus fossilize untuk membangun karakter yang tangguh, yang well organized. Tanpa dipaksa mereka akan bergerak untuk memajukan sekolah inline dengan program ataupun visi-misi sekolah. Berikutnya ingin saya tanyakan ke Bu Har adalah bagaimana sih organisasi atau kegiatan siswa yang ada di SMP PGRI 1. Kalau ada slide nanti saya bantu Bu Har. Mungkin langsung saja saya bantu Bu Har. Nah, ini saya penasaran. Nah, Mbak, monggo. Ya, memang kami di SMP PGRI 1 itu memang memadai anak-anak yang tadi bermacam-macam ya Pak, karakter, ada yang merah, Iya, ada yang ada putih. yang bahkan Tapi kekuatan kita. itu ya. Dan alhamdulillahnya kami mewadainya itu sesuai dengan apa minat bakatnya anak-anak, nanti dia bisa mengembangkan di situ. Selain itu kami juga untuk menghandle biar anak-anak itu punya kegiatan yang tidak sampai ke luar jalur yang tidak semestinya biar harus produktif. Iya, biar produktif. Dan kalau seperti ini bukan ini ada beberapa ekstra ekstra kerawitan ini. Anak-anak ternyata juga wah luar biasa. Saya sendiri kalau mendengarkan waktu dia tampil itu
bisa. Iya, luar biasa. Saya nggak ngira juga. Nah ini kegiatan ini mengisi Car Free Day ya? di Jalan Doho. Kalau pas ngisi gini Pak, biasanya itu banyak yang dari masyarakat itu berhenti nonton dan juga kami selain karawitan ada batik. Oh, ini contoh dulu ya batik yang Iya, sebelahnya. batik ini hasil ya. Biasanya. Ini pembelajaran. Iya, kalau untuk batik tadi, nah ini. Ya, ini anak-anak, alhamdulillah sudah ada hasil lah, sudah ada hasil. Ini kadang di KPD itu banyak yang berkerumun ingin mencoba. Ya, kalau nggak tahu untuk motifnya, orientasinya ke Kediri atau mungkin umum ya. Tapi kami juga punya yang paten sebetulnya. Oh iya. Jadi khas gitu ya. Ya. Dan saya juga sangat rapi bukan performa anak-anak sangat rapi. Anak-anak juga tidak hanya anak perempuan, anak laki-laki juga ada yang terpaten gitu. Iya. Ini batik. Ya. Mungkin saya bisa nih. Iya. Nah ini juga batik. Batik. Ya. Didampingi oleh Bapak Ibu Guru. Ini ya pembinaan. Ini kompor gas Bu. Kompor. Nah ini Pak masih seperti ini, tapi memang lebih bagus gini. Iya. Itu apinya lebih stabil. Iya. Lebih stabil betul. Lebih stabil. Luar biasa Sobat Gerinda. Jadi untuk pemirsa yang ada di luar sana, Negeri 1 merupakan sekolah yang luar biasa, tergambar dari sebuah visualisasi yang ada di sini, bukti nyata menjadi alternatif, menjadi pilihan yang utama. Makanya jangan ragu untuk belajar di Negeri 1, menjadi bagian perjuangan dari SMP Negeri 1. Luar biasa Pak. Bisa dinas sekali anak-anak yang mungkin besok kalau sudah. Ya, saya tanyakan untuk satu batik ini membutuhkan berapa hari Pak? 1 minggu kan? Lebih Pak. Lebih ya? Karena ini batik tulis, bukan batik cap. Oh, ini kalau 1 juta ini. Lebih. Iya. Kemarin itu kalau biasanya kalau di bawah ada yang sudah jadi, itu kan ini ada pembinaan yang dari luar juga. Itu dibawa di hotel Pak. Di mana itu Jombang. Oh Yusro. Ya, ya, itu padahal saya tahu ada beberapa batik itu kelihatannya tuh redup gitu ya, yeah. Bukan yang gitu. Itu diminati. Oh. Karena tahu kalau itu batik tulis. Ya. Mungkin bisa lainnya, ekstra lainnya. Itu kita batik ya. Batik ini banyak yang minta. Iya, betul. Ini masih batik lagi. Kelihatannya menjadi ikon yang cukup keren. Nah ini masih batik, ya ini juga masih di Car Free Day kalau tak salah. Nah ini Bu, ngumpul di sana ini wajahnya ceria sekali, ya, penuh dengan semangat. Nah ini organisasi apa kalau boleh tahu? Fotografi. Oh fotografi, oh ya saya ada pembinanya. Ya ada pembinanya. Nanti bisa kolaborasi. Kalau ini olahraga, futsal ya. Nah ini salah satu bentuk performance, ya kan? Kalau boleh lagunya juga langkah-langkah, ada penyanyinya juga, ada sinden-sinden. Ada. Nanti lain kali bisa diundang ke sini Bu, untuk perform. Tertarik. Ini seperti apa Bu? Paskibra ya. Jadi ini pas lomba gerak jalan kreasi ya. Oh, jalan kreasi. Oke, terus kita coba slide-kan dulu. Kalau seperti ini adalah kalau Palang Merah Remaja ya? Ya, PMR ini. Sebagai garda terdepan untuk kemanusiaan. Betul. Ini merupakan karakter ya? Setiap ada kegiatan itu, ya paling tidak ada gaungnya. Ya, kalau tidak 2, 1, kalau itu 3, juara 3. Luar biasa. Terus ini pramuka. Oh pramuka. Ini kalau di kayak di ini hutan untuk ya penjelajahan ini Pak. Anak-anak perlu dilatih tapi harus mendampingi. Pendampingan kepada pendampingan. Untuk mengenal alam. Karena memang gerakan pramuka dan gerakan ya, menyatu dengan tanah. Karena filosofi baju pramuka itu adalah baju pertiwi tanah.
tidak takut kotor, bahkan putih berubah menjadi coklat. Berikutnya, nah ini dulu. Ini rebana. Ini saya tertarik di sini. Ini membangunkan salawat Nabi, menyeimbangkan kehidupan yang sudah terkikis oleh modernisasi dan luar biasa. Ini kalau ada pelatihnya atau mungkin sudah sering ikut lomba dan tampil kemana-mana ya? Ada pelatihnya. Ini kebetulan juga kebanyakan yang dari pondok. Dari pondok ini banyaknya. Jadi sangat membantu juga anak-anak lainnya, teman-temannya itu juga antusias untuk ikut kegiatan ini. Jadi kalau ada kegiatan keagamaan itu ditampilkan. Luar biasa untuk membekali anak-anak menjadi garda terdepan tentang moralitas dan norma agama. Gadang-gadang muda, singa padang pasir. Next dulu ya. Wah ini tari. Tari Ada Remo ya. tari juga. Tari. Dan latar belakangnya keren. Ada sentuhan seni gitu kan. Ternyata Sobat Gerida SMP PG 1 itu ternyata menyimpan banyak sekali talenta muda yang telah akan membuktikan bahwa mereka itu adalah pejuang-pejuang pendidikan dan punya karakter, komitmen, integritas. Tidak salah mengundang beliau selaku kepala SMP PG 1. Berikutnya, nah Ini teater. Teater ya. Betul. Teater. Ini tak malam itu. Tapi ya ada seni ya. Oke. Totalitas Totalitas, anak ya. waktu tampil itu. Ini biasanya ditampilkan di perpisahan atau ikut Ya, lomba. kadang lomba juga Juga pernah, ya? Ya. Kami gini Pak, kalau masalah lomba itu ada lomba apa, Iya. itu kami tetap mengirim. Betul. Meskipun nanti hasilnya bagaimana. Iya. Tujuan kami untuk membekali anak supaya berpengalaman. Iya. Berpengalaman. Nggak dapat ya, kami nggak dapat juara Bu, karena yang ikut ini nggak apa-apa, kamu dapat pengalaman Iya, di situ. betul. Untuk berikutnya ada pengalaman, berikutnya ikut lagi dapat juara 1. Betul. Tapi anak-anak semangat. Iya. Luar biasa. Berikutnya masih ada lagi ya ini ujian ya untuk apa teknologi, Iya. laptop dan sebagainya sudah difasilitasi. Iya. Mungkin bisa berikutnya. Habis. Masih banyak lagi ya, ya. ada Mungkin bisa ditambah Betul, like ya. dulu. ada ini apa Paskibra. Paskibra yang tadi sudah ya. Terus Itu tadi untuk ekstra bahasa Inggris ada bahasa Inggris, ya, kemarin ada bisa dengar dari Inggris Camp. Inggris ya. Alhamdulillah jalan juga. Alhamdulillah. Dan juga untuk keagamaan itu juga ada. Gitu. Istilahnya. Kami juga bekerja sama dengan pembina. Saya ambil pembina dari Lirboyo. Itu kami ngambil untuk mengumpulkan anak-anak yang binaan harus saya bina khusus itu. Oh, gitu. Kami memberi tempat waktu untuk kita bisa komunikasi. Kadang saya minta bantuan dari pengurus pondok. Itu dibina lebih ke ini apa keagamaannya itu, karena anak-anak itu sholat dan sebagainya itu ada yang masih bolong-bolong dan sebagainya. Dari situ lebih tekun. Gitu. Tertentu itu anak-anak yang Oh ya, agak memang butuh perhatian khusus. betul. Iya. Terima kasih Pak untuk session yang ini berbicara tentang skemata sebuah organisasi. Nanti kita akan masih banyak berbicara tentang SMP PG 1 Kediri yang terletak sangat-sangat luar biasa, tenang, jauh dari keramaian, tetapi itu menunjukkan sebuah energi yang sangat positif. Siswa bisa fokus dan konsentrasi. Sobat Gerida, mari kita lihat visual dari sebuah prestasi yang luar biasa dari siswi SMP PG 1 Kediri. Mungkin Bapak bisa menjelaskan, ini ada foto yang luar biasa di tengah terik matahari, tetap semangat membawa piala, kebanggaan orang tua, kebanggaan sekolah, dan menjadi generasi bangsa yang luar biasa. Mungkin Bapak bisa menjelaskan. Ini prestasi anak-anak untuk dalam mengikuti O2SN di bidang Tolak peluru ya, juara 3. Jadi semakin semangat anak-anak
Iya, kelihatan belum di wajah. Seperti bulan juga sangat semangat. Kita bisa geser bulan ini. Nah ini pendidikan muda dari SMP Negeri 1 Pencaksilat. Kategori seni, ya, tanding dan seni gerak gitu kan. Oke. Berikutnya, nah ini dua seri tadi Olimpiade pelajaran. Sebetulnya masih banyak lagi Pak untuk prestasi anak-anaknya di Pro. Ya betul, karena mungkin kalau disiarkan di sini waktunya juga tidak cukup karena terlalu banyak dan ya sangat luar biasa. Ya berikutnya kita melihat daftar prestasi siswa SMP PGRI 1 Kediri. Ini ya, seperti tadi. Sampai nggak cukup ini, mungkin ini masih bisa ada lagi Pak. Ya sebagian ini. Ya juara itu. Juara 3 O2 SN tolak peluru tingkat Kota Kediri tahun 2017. Juara 2 Qiraatul Quran ini tingkat kota juga juara. Juara 3 jurnalistik Education tahun 2017. Ini keren loh jurnalistik. Betul. Sampai PGRI 1 keren banget ini. Juara yang ketiga lomba nyerial anti narkoba. Nah ini juga luar biasa. Kami juga kerjasama dengan BNN ya, ada MOU untuk pendampingan anak-anak juga. Ikut lomba juga. Karena ini ada karena ya, ada. Ini justru malah ini diikutkan Pak ini. Anak ini atlet ya. Binaan dia. Juara 3 ini dalam event Porprov malah. Oh, ini tahun 2019 ini. Ini dapat juara ini di Bojonegoro. Di Bojonegoro ini. Ya, waktu itu kami juga mendampingi, pada waktu itu kami mendampingi di atlet panah. Tentunya senang gue ya, tapi siswa saya malah ikut di event juara 1 pencaksilat, tanding dan seni itu tadi Pak. Iya. Terus juara 3 pencaksilat tunggal putri dalam event O2 SN tingkat Kota Kediri. Terus yang terakhir juara penyanyi solo. Nah ini seniman dapat penyanyi yang luar biasa. Ini ada anak yang memang berbakat di situ. Tentunya juga ada pembinaan dari Bapak Ibu yang di sana. Selain ini prestasi siswa, ini sekolah juga merupakan juara 1 sekolah contoh di lingkungan PGRI secara ya. Dan itu sudah terdengar di mana-mana. Betul, dan kalau sudah juara itu di stop nggak boleh ikut. Oh, kami harus tetap mempertahankan, justru mempertahankan ini yang lebih ya. Meskipun kita tidak ikut lomba lagi, tidak boleh maju, tapi kita selalu dibantu juga. Ada tahap-tahap waktu penilaiannya juga di cross check tetap baik pertandingan. Baiklah Sobat Beda, inilah sekilas prestasi yang luar biasa dari SMP PGRI 1 Kediri. Tentunya perjuangan itu tidak didapatkan dengan begitu saja. Perjuangan itu didapatkan, maksud saya prestasi didapatkan dengan sebuah sinergi perjuangan, kemudian dukungan dari pihak sekolah secara penuh dan total, sehingga menghasilkan talenta muda, generasi muda dari telapak SMP PGRI 1 Kediri, dan saya percaya kelak kemudian hari mereka akan memegang tonggak kepemimpinan di masa depan. Amin. Karena mereka juga punya harapan, dan masa depan itu dimiliki semua orang. Semua orang boleh memiliki masa depan, tetapi ingat, tidak untuk orang yang malas dan tidak mau bekerja keras. Sobat Rida, pendidikan merupakan sebuah lentera di gelapnya malam. Pendidikan harus kita jadikan sebagai tempat untuk mengaktualisasikan perjuangan kita. Perjuangan dimulai dari masa lalu, sekarang, dan akan datang. Akan terus berkesinambungan membentuk sebuah paradigma tentang peradaban manusia, terutama peradaban di dunia pendidikan. Karena pendidikan adalah sebuah keniscayaan. Tanpa pendidikan, peradaban akan hilang. Tanpa rencana ke depan untuk memvisualisasikan apa yang akan terjadi, kita akan kehilangan arah dan tujuan. Karena visi merupakan sebuah kesepakatan bersama untuk menuju arah ke depan atau arah di masa akan datang.
Untuk itu di sesi yang terakhir ini, mumpung kita masih bisa bertemu, nanti akan bertemu di lain kesempatan dengan program yang sama. Mohon bisa memberikan future plan atau arah ke depan dari SMP PGRI 1 Kediri pada khususnya dan akan berefek di dunia pendidikan pada umumnya. Monggo. Terima kasih Pak. Jadi seperti apa yang sudah kita sampaikan tadi, maka sekolah kami atau kami memang punya harapan di masa mendatang. Untuk kali ini, saat ini, karena kondisi seperti ini, adanya pandemi COVID-19 ini, harapan kami yang utama itu wabah ini segera berakhir sehingga anak-anak itu bisa belajar bertatap muka lagi seperti sedia kala itu. Nah, jadi memang adanya pandemi ini betul-betul sangat berpengaruh, dampaknya besar sekali kepada anak-anak, sehingga kami sangat berharap ini segera berakhir. Amin. Sedangkan harapan kami ke depan untuk sekolah kami secara khusus itu kami tetap untuk berjuang di mana kita harus mendampingi anak-anak, mengajar, mendidik, membimbing dengan hati. Itu sudah menjadi komitmen kami beserta Bapak Ibu guru. Sehingga dengan apa yang kami lakukan itu nanti, sekolah ataupun anak didik kita akan semakin berprestasi dan juga akan dipercaya oleh masyarakat. Itu yang harapan kami ke depan. Jadi masyarakat semakin percaya ya untuk kepada sekolah, maka bisa mempercayakan putra-putrinya untuk dididik di SMP PGRI 1. Sobat Grida, tiba saatnya di ujung acara yang luar biasa dari sebuah gambaran nyata SMP PGRI 1 Kediri yang telah menjadi bagian pendidikan di Kota Kediri pada khususnya. Hal yang bisa saya tangkap dan saya petik dari apa yang disampaikan beliau, mengajar itu adalah dengan hati, ikhlas, komitmen, integritas, semangat, dan menanamkan karakter pada saat yang tepat. Karena karakter adalah sebuah entry point dan trigger untuk menyongsong masa depan. Sepandai apapun kita, tanpa adanya karakter, itu menjadi hal yang kurang produktif. Di sini kita banyak belajar. Di dalam sebuah pendidikan yang mungkin banyak orang berpikir bahwa pendidikan harus mahal, pendidikan harus excellent, pendidikan harus sophisticated, rumit. Tidak, dan itu tidak berlaku. Pendidikan dimulai dari sebuah kesederhanaan dan punya lompatan daya dorong yang luar biasa karena ada cinta, ada kasih sayang, dan ada jiwa dan roh di dalam mendidik anak bangsa. Kelak saya percaya dan berharap dan berdoa Tuhan banyak generasi-generasi unggul yang hadir, yang muncul dari SMP PGRI 1 Kediri. Ini harapan dan semoga ini menjadi sebuah kenyataan dan saya yakin seperti itu. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita akhiri acara hari ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran panjenengan, meluangkan waktu di sela-sela kesibukan panjenengan untuk mengaktifkan diri di dunia pendidikan. Saya minta satu atau beberapa dua patah kata tentang closing statement. Monggo Bu. Terima kasih Pak, kami betul-betul merupakan kesempatan yang luar biasa. Terima kasih kami diberi kesempatan untuk mengikuti acara ini, talkshow ini. Jadi dengan acara ini kami bisa memperkenalkan sekolah kami dan semakin tahu masyarakat itu tentang sekolah kami. Mungkin seperti itu, dan mudah-mudahan acara yang dibuat seperti ini dari SMK PGRI 2 ini bisa terus berlanjut dan semakin meningkat untuk prestasinya. Dengan ini kami akhirnya bisa mengembangkan diri juga Pak, dan juga
masyarakat paling tidak tahu kalau ada sekolah PGRI yang keberadaannya itu di jauh di dalam. Tapi aura dan baunya tuh kemana-mana, harum sekali. Jadi memang situasinya memang di dalam, di tempat yang tenang. yang ya memang tenang Pak. Kalau orang tua datang itu senang putra putrinya sekolah di lingkungan SMP PGRI 1, di tepinya sawah dan di belakangnya perumahan yang tidak diisi dengan ini hiruk-pikuk kendaraan dan sebagainya. Ya, terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan sama-sama bisa berkembang terus. Baiklah Sobat Gereja, jadilah kalian seperti jam dinding yang selalu bergerak, dilihat ataupun tidak, dihargai ataupun tidak, jam dinding akan bergerak untuk kebaikan kita semua. Dan waktu tidak menentu, masa depan ada di tangan kita semuanya. Salam sehat, semangat, salam cerdas. Saya Joko Cahyowo dengan Ibu Sukadi Siningsih untuk diri sampai ketemu di hari esok di masa depan yang bercerah di tangan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.